Selamat pagi, senang bisa jumpa lagi dalam ocehan di ruang tamu dan obrolan kita pagi ini tentang 4 cermin. Benda sederhana tapi ajaib ya, cermin itu. Cermin visual ini memantulkan dan merefleksikan cahaya, sederhana. Tapi dengan bercermin, kita bisa melihat diri kita dan menyadari keadaan kita itu. Bahkan kita bisa juga memperbaiki tampilan kita itu dengan bantuan cermin. Nah, ajaibnya di mana? Ini benda sederhana ya, tapi kita percaya apa yang kita lihat di cermin ini adalah apa yang dilihat orang lain. Jadi cermin ini alat visual untuk mengetahui diri kita itu di mata orang lain. Jadi cermin ini mewakili mata orang lain. Ajaib ya, kok bisa gitu ya. Nah, tapi ada juga jenis cermin yang lain, yaitu cermin kita sebut cermin kata-kata. Cermin kata-kata ini bukan cermin visual ya, misalnya ada katakanlah tunanetra didandani temannya, atau ada anak kecil didandani ibunya ya. Mereka tidak melihat di cermin, tapi mendengar kata-kata temannya atau ibunya yang melaporkan hasil dandanan itu. Hasilnya sama-sama memuaskan ya. Jadi cermin itu, baik cermin yang visual maupun cermin kata-kata itu sama-sama alat yang penting untuk memastikan tampilan kita oke di mata orang. Sampai banyak orang tidak berani keluar rumah, bertemu orang sebelum bercermin. Saya kira wajar ya, memang seharusnya begitu. Itu jadi untuk tahu kita oke di mata orang. Nah, sekarang bagaimana kita tahu bahwa kita oke di mata Tuhan? Tuhan kan tidak melihat tubuh, tapi Dia melihat hati kita, pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita. Bagaimana kita bisa melihat hati kita, pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita itu dari mata Tuhan tentu saja ya. Nah, kita butuh cermin, butuh cermin kata-kata, tapi bukan kata-kata orang, tapi cermin kata-kata Tuhan. Tepatnya cermin rohani ya. Kita berdoa, kita membaca Alkitab, kita berefleksi, dan dalam doa itu kita mendengar apa kata Tuhan tentang kita, lalu kita bandingkan dengan apa yang seharusnya menurut Alkitab. Nah, cermin rohani ini mewakili mata Tuhan. Cermin rohani ini bisa kita gunakan, persisnya ada 4 macam ya. Ada 4 macam itu, satu cermin hati, dua cermin pikiran kita, cermin emosi, dan cermin perbuatan. Nah, cermin emosi itu cermin perasaan. Pertama, cermin hati ya. Mari kita tanya Tuhan, apa hasrat hati kita saat ini? Mengapa kita menginginkan sesuatu atau pada seseorang? Apa yang menjadi prioritas kasih kita itu? Pada manusiakah? Atau pada kebutuhan hidupkah? Atau pada kebendaan, pada uang? Roh apa yang menyebabkan kita menginginkan hal-hal ini? Lalu apa kata Alkitab tentang hati ini ya? Kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama, dan hendaklah hati kita itu dipenuhi oleh kasih kepada Allah dan kasih pada sesama kita. Nah, kemudian cermin yang kedua tersebut cermin pikiran. Kita juga bertanya pada Tuhan apa yang sedang kita pikirkan saat ini. Kita jujur ya, mengapa kita berpikir atau berkesimpulan seperti ini? Apa yang kita percaya dan bagaimana cara kita membuat keputusan? Dan yang penting sekali, roh apa yang menyebabkan kita berpikir seperti ini? Lalu kita merenungkan apa kata Alkitab harusnya tentang pikiran kita ya.
Alkitab mengatakan kita harus memilih kepercayaan penuh kepada Tuhan yang memerdekakan pikiran kita, memberdayakan, powerful, dan menginspirasi. Kemudian, cermin berikutnya itu adalah cermin perasaan atau cermin emosi ya. Pakai cermin ini kita bertanya kepada Tuhan dalam doa kita. Apa perasaan kita saat ini? Mengapa saya merasa seperti ini? Drama apa yang sedang saya mainkan sebetulnya ya? Apakah kita sedang menjalankan drama dunia atau kisah Allah? Roh apa yang sedang memberikan karakter ini untuk kita mainkan? Lalu kita uji apa kata Alkitab tentang karakter kita. Alkitab berkata kita harus menjadi orang yang kuat, tabah, kita harus berlatih untuk membangun karakter yang kuat. Kita pilih karakter yang tahan menderita ya, dalam menjalankan kisah hidup yang istimewa dari Allah. Kemudian cermin berikutnya itu adalah cermin perbuatan. Nah, ini juga penting. Kita harus bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang saya perbuat sehari-hari sebetulnya? Kita renungkan dari kita bangun sampai tidur lagi, kita melakukan apa? Lalu kita bertanya, mengapa kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk melakukan hal ini? Apa saja yang menjadi perbuatan dan gaya hidup saya? Bagaimana cara saya berbicara, cara saya bergerak? Roh apa yang sedang menguasai perbuatan saya? Lalu apa Alkitab tentang ini? Perbuatan kita haruslah memuliakan Tuhan, memuliakan Allah dengan tubuh kita. Kita merayakan kehidupan dan memuliakan dan memuji Tuhan. Jadi jangan cuma sekedar bergerak, harus ada tariannya. Jangan cuma bicara tapi menyanyilah. Jangan kita lunglai tapi kuat dan tegas. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan ini pada akhirnya perjalanan hidup ini hanya ada 5 sukses ya. Ada 5 sukses. 1, tubuh yang sehat penuh vitalitas. Kedua, hati yang penuh dengan kasih dan penuh mengasihi. Kemudian pikiran yang jernih dan indah. Kemudian perasaan yang gembira dan sukacita. Dan juga jiwa yang damai sejahtera. Nah, jadi mari saudaraku, setiap saat kita bercermin menggunakan 4 cermin ini untuk membantu kita mencapai 5 sukses tadi itu ya. Jangan kita berani keluar rumah bertemu orang sebelum bercermin dengan 4 cermin ini ya. Memang seharusnya begitu supaya hidup kita itu kita bisa mencapai 5 sukses dalam hidup. Asik ya. Sampai jumpa lagi di ocehan berikutnya. Selamat pagi, selamat bercermin. Tuhan Yesus memberkati.